Saudara keluarga korban, dua bocah yang meninggal akibat ditabrak moge di Pangandaran, Jawa Barat diberi santunan sebesar 50 juta rupiah. Santunan kepada keluarga korban diberikan tak lama berselang setelah adanya perjanjian damai dari peristiwa moge yang menabrak bocah kembar atas kecelakaan yang terjadi di Pangandaran. Terkait dengan kasus ini, tokoh warga desa Tunggilis tetap mengharapkan adanya proses hukum terhadap kecelakaan yang menyebabkan dua anak kembar meninggal dunia. Ke depan juga harus menjadi sebuah pembelajaran bagaimana regulasi ataupun menjalankan aturan berkendara di jalanan umum, apalagi melewati pemukiman penduduk. Dan yang ketiga, mudah-mudahan juga jadi dari penegak hukum menjadi mengambil hikmah bahwa misalnya hal ini adalah pada ranah tindak pidana. Ke depan siapapun atau apapun ini tetap akan diproses secara hukum. Sebelumnya, saudara, pengendara motor gede atau moge yang tengah konvoi di kawasan Pangandaran, Jawa Barat menabrak dua anak kembar pada Sabtu lalu. Akibatnya kedua korban tewas di lokasi kejadian. Saksi mata menyebut anak kembar kelas 2 SD itu tertabrak saat akan menyeberang jalan. Terkait dengan kasus ini, polisi menyebut telah memeriksa 6 orang saksi. Terkait dengan proses hukum kasus moge menabrak anak di Pangandaran, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan. Selamat sore, Pak Azas Tigor. Selamat sore, Mbak Fiska. Jadi kalau kita lihat kasus ini, pemberian santunan sudah diberikan kepada pihak keluarga korban, tapi desakan untuk proses hukum berlanjut ini disuarakan berbagai pihak. Tanggapan Pak Azas Tigor seperti apa? Ya, desakan hukum dari keluarga korban itu wajar. Memang begitulah seharusnya. Jadi ini kan peristiwa kejadian delik pidana, ya. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan pendamaian seperti itu. Ini bukan perdata. Jadi harus dipahami betul, kalau pidana itu ya harus terus lanjut sampai ke pengadilan. Oke. Kalaupun ada yang namanya restorasi aktif, ya restorasi justice, Yap. itu dalam pidana yang lain. Tapi kalau yang ini kena sampai meninggal dunia apalagi, ini jadi kejahatan pada pidana. Jadi ini enggak, apa yang diberikan itu uang santunan itu tidak menghapuskan tindak pidananya. Jadi proses hukumnya harus jalan. Makanya saya bingung kalau dibilang kemarin sudah diselesaikan dengan memberi santunan, gitu. Itu nggak ada. Oh, saya katakan ini harus jalan. Oke. Karena Jadi itu kalau pidana. kalau kata Pak Azas Tigor tadi kan ini tidak meniadakan ketentuan pidana terkait dengan kasus ini. Nah, kalau bicara soal perjanjian damai dan juga santunan yang diberikan kepada keluarga korban, ini apa maknanya dan apa bedanya dengan tadi ketentuan pidana atau jerat pidana yang harus dijalani? Ya kalau ini kan persoalan masalah kemanusiaan. Ya nanti dia berikan. Ya diterima boleh, nggak diterima juga boleh. Oke. Kalaupun itu diterima, itu sah-sah saja. Oke. Dan itu tidak mempengaruhi persoalan ini berhenti. Ya, masalah ini berhenti. Secara hukum tidak bisa. Secara hukum ini tetap harus jalan. Oke, Itu. secara hukum harus tetap jalan. Sebenarnya kalau Pak Azas Tigor melihat kasus ini, apakah murni adanya kelalaian atau seperti apa sampai ada 2 nyawa anak harus hilang? Ya itu nanti pihak kepolisian nanti ya yang akan dikatakan. Tapi saya melihat begini, kalau dia ini kita perlu uji nanti. Apakah memang ada kelalaian dari si pengemudi? Ya, itu nanti bagian polisi untuk membuktikan unsur kelalaian itu ya, begitu ya Pak Azas Tigor? Gimana? Itu bagiannya polisi untuk membuktikan unsur pidananya, begitu ya? Betul. Ini nanti dia akan menjelaskan semuanya, membuka sampai nanti dibawa ke persidangan. Tapi saya mau katakan juga gini, kecenderungan seperti ini gitu ya. Ya. Iringan-iringan mobil bukan cuma yang mobil saja, motor-motor biasa juga Mbak Fiska kayak gitu. Nah makanya saya bilang kemarin ini harus dituntaskan sampai dihukum supaya ada pelajaran buat kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas kendaraan bermotor lainnya gitu loh. Ya. Ya tidak kebut-kebutan atau tidak arogan seperti itu, menghormati pejalan kaki. Ya pejalan kaki itu prioritas nomor 1. Ya. Jadi dia harus hormati pejalan kaki. Kalau sampai terjadi kecelakaan,
Saya sih mau mengatakan ini ada dugaan kuat memang kelalaian. Oke. Nah, tapi unsur lalai itu nanti dibuktikan oleh polisi. Tapi bicara soal kasus-kasus serupa kecelakaan di lalu lintas, Pak Azas Tigor melihatnya sebagai pengamat kebijakan transportasi, sebenarnya sudah sesiap apa aturan hukum kita mengakomodasi adanya kejadian seperti ini atau untuk menengahi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas seperti ini? Ya, kalau secara hukum sudah siap, gitu ya, sudah ada. Nah, persoalannya ini kan penegakannya, Mbak Friska, yang seringkali yang saya kritik adalah pihak kepolisian itu menyelesaikan. Seringkali. Ini masalah. Ya karena kan ujung tombaknya ada di polisi sebagai penyidik. Ya, makanya saya bilang kemarin ini harus diawasi, harus dikawal. Saya minta Kapolda Jawa Barat ini mengawal. Karena biar ada efek jerah, ada contoh. Gitu loh. Jadi efek jerahnya itu kalau sampai mengakibatkan korban ya Pak ya? Gimana? Efek jerahnya itu kalau mengakibatkan korban yang harus dievaluasi. Oh iya, nah ini kan saya bilang ini untuk semua kelompok, untuk komunitas kendaraan bermotor, itu mereka kecenderungannya seperti itu gitu loh. Ya, nah ini harus tuntas, harus dihukum. Supaya ada contoh. Itu. Artinya konteks laka lantas yang kita bicarakan atau kecelakaan lalu lintas ini tidak hanya kendaraan moge saja, kendaraan roda 2 saja, tapi juga kendaraan roda 4 dan lainnya yang terjadi di lalu lintas begitu ya Pak? Motor-motor biasa juga, waduh kalau mereka itu sembarangan. Ya konvoi-konvoi itu. Kita akan dikalahkan ya, di jalan tol itu semalam saya gitu, dari Bogor misalnya. Wah itu konvoi-konvoi mobil itu kan sembarangan tuh Mbak. Ya, nah ini harus ditegakkan. Nah, polisi di sini lemah. Nah, ini polisi harus kasih contoh, harus punya keberanian menegakkan hukum gitu. Oke. Nah, jadi kalau bicara soal kecelakaan di lalu lintas ini, pengawasannya sudah sematang apa kalau Pak Azas Tigor lihat yang tadi jangan sampai ada korban dulu baru dievaluasi. Tapi kalau ada konvoi-konvoi yang dianggap misalnya tidak tertib lalu lintas itu harusnya bisa ditindak begitu. Betul, penegakan itu harus dari awal untuk mencegah terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu selalu diawali oleh sebuah pelanggaran, Mbak Friska. Ya. Nah, kalau ada pelanggaran, harusnya polisi langsung tindak supaya tidak terlanjur jadi kecelakaan nantinya. Ini yang lemah polisi kita. Ya. Dan keamanan berlalu lintas ini bisakah dikatakan bukan hanya untuk pengendara saja, tapi juga pejalan kaki dan seluruh pengguna lalu lintas begitu ya Pak ya? Ya, kalau pejalan kaki, Mbak, dia prioritas nomor 1. Ya. Kewajiban pemerintah memfasilitasi pejalan kaki itu supaya berjalan aman. Oke. Itu. Berjalan aman itu dan penyelesaian kalau ada kasus kecelakaan seperti ini hingga tuntas agar ada efek jerahnya juga jadi perhatian kita semua. Terima kasih. Tuntaskan, makanya saya bilang ini nggak boleh. Saya katakan polisi sering menutup kasus-kasus seperti ini. Baik, kita tunggu. Harus tuntas. Baik, kita tunggu penyelesaiannya sampai tuntas terhadap kasus ini. Terima kasih atas waktunya Pak Azas Tigor Nainggolan, pengamat kebijakan publik telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu.